Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah ketiga ya. Ibu. Masih terkait dengan probabilitas. Kalau yang sekarang probabilitas atau distribusi normal. Jadi sebarannya itu sebaran normal. Nah, apa sih distribusi normal? Nah, kenapa kita pelajari distribusi normal ini? Karena di dalam statistik atau di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita gunakan distribusi normal ini, atau biasa juga disebut dengan distribusi Gaussian. Nah, kita gunakan distribusi normal ini makroni itu ditaruh untuk menerangkan beberapa fenomena seperti adanya fenomena juga di industri. Nanti kita bagaimana distribusi normal ini kita gunakan di dalam menggambarkan beberapa ya. Nah, ini contoh beberapa variabel random yang menggunakan distribusi normal atau probabilitas normal. Makanya gue bilang tekanin tuh jangan hanya ini siapa yang maksudnya Kopdarama kayak gitu mah orang juga bisa modalin Kopdarama touring kayak begini mah. Bogor aja kayak begini nyari Enera. Kan gitu aja. Ini tolong di mute dong, Nadira ya. Dapetin Enera kemarin pas di Cipanas. Terus kita lanjut ya. Nah, saya share ini ya, variabel yang biasa gunakan untuk melihat yang menggunakan distribusi normal. Nah, ini ada distribusi error dalam pengukuran. Distribusi error ini contohnya dalam pengukuran, misalnya kita ketahui bahwa rata-rata nilai UTS mata kuliah statistik inferensial ini adalah misalnya 75, itu adalah rata-rata nilainya. Nah, jadi nanti kita dengan distribusi normal ini kita akan lihat nilai mahasiswa ini, misalnya ada 40, ada 70 mahasiswa. Nah, nilainya itu berapa jauh dari 75. Misalnya ada nilainya yang 90. Nah, itu bisa kita lihat berapa banyak mahasiswa yang nilainya lebih dari 90. Atau berapa banyaknya mahasiswa yang mempunyai nilai antara 50 sampai dengan 80. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana distribusi dari nilai yang kita punya. Contohnya, yang tadi itu ya, misalnya rata-rata kelas dari nilai UTS mahasiswa itu adalah 75. Itu rata-ratanya. Kan tidak semua mahasiswa mempunyai nilai 75 kan? Berarti ada yang nilainya 50, ada yang nilainya 40, ada yang nilai 90, ada yang nilainya 100. Nah, nanti kita akan dengan distribusi normal ini bisa kita lihat di sebelah mana sih yang paling banyak nilai mahasiswa itu, atau apakah lebih tinggi dari 75 atau lebih rendah dari 75. Nah, distribusi errornya itu adalah nanti akan kita lihat itu adalah misalnya nilainya 75. Jadi ternyata ada yang nilai 40, ada nilainya 50. Nah, ini yang disebut dengan errornya dari nilai rata-rata. Nanti kita lihat contohnya ya, seperti apa untuk realnya, apa yang disebut dengan distribusi error. Nah, contoh berikutnya adalah pengukuran dalam meteorologi. Ada yang tahu nggak contoh pengukuran dalam meteorologi? Apa kira-kira ya? Kecepatan angin itu bukan, Bu? Kecepatan angin. Bisa ya, ketinggian gelombang misalnya. Ketinggian gelombang rata-rata pada tanggal sekian, tinggi gelombang itu adalah 3 meter. Gitu. Tapi kan tidak
tidak semua gelombang itu 3 meter kan. Ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada juga yang bisa 4 meter. Tapi di rata-rata tinggi gelombang itu adalah 3 meter. Nah, nanti akan dengan diskusi kita ini akan kita lihat berapa sih nilai yang banyak gitu segi gelombang ini gitu. Ini ya, maksudnya walaupun itu 3 meter, tinggi gelombang ini kan tidak semua gelombang tingginya 3 meter. Itu paham ya? Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Jadi bisa dibayangkan ya, maksudnya itu nilainya itu tersebar, misalnya tadi yang nilai mahasiswa rata-rata 75, berarti kan bisa tersebar dari 40 sampai 100 gitu ya. Jadi itu adalah sebaran nilainya ya. Nah, ini juga tingginya gelombang laut misalnya di meteorologi ini ada 3 meter. Berarti kan nanti bisa kita lihat sebarannya itu seperti apa gitu. Ada yang 2 meter atau ada 4 meter. Nah, nanti di contoh-contoh soal kita bisa lihat posisinya itu seperti apa. Nah, ini pengukuran curah hujan juga seperti itu ya, untuk menggambarkan distribusi normal. Nah, ini dia sifat-sifat distribusi normal. Ada yang disebut dengan rata-rata. Ada nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-rata itu biasanya dilambangkan dengan mu. Mu ya ini ya. Nilai rata-rata yang tadi kalau di contoh kelas nilai di kelas tadi rata-rata nilai mahasiswa itu adalah 75. Nah, ada yang dapat misalnya 60, ada yang dapat 80. Nah, berarti bisa kita lihat nanti sebarannya itu nilai itu ada di berapa yang paling banyak. Nah, ada juga standar deviasi. Standar deviasi kita udah belajar ya di statistik deskriptif. Ada yang masih ingat nggak standar deviasi? Standar deviasi. Kalau rata-rata semua ingat ya? Kalau rata-rata masih semua ingat? Min masih ingat, Bu. Masih ingat ya? Kalau kita jumlah semua dibagi dengan total N, itu dapat nilai rata-rata. Kalau standar deviasi itu adalah berapa dia perbedaannya dari nilai rata-ratanya. Misalnya tadi diketahui nilai rata-rata 75. Kalau dia 60 nilainya, berarti standar deviasinya adalah 15. Ya, berarti dia berapa jaraknya, perbedaan dia dengan rata-rata. Itu disebut dengan standar deviasi. Nah, bentuknya itu kalau dia simetrik antara kiri dan kanan sama grafiknya, itu terjadi pada saat X sama dengan mu. Nah, ini nanti kita lihat di contoh soal. Lanjut ya. Nah, total luasnya ini, total luas dari distribusi normal ini adalah 1. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, karakteristik distribusi kurva normal. Total nilai atau probabilitas semua di bawah kurva normal itu adalah 1. Atau luas daerah di bawah kurva distribusi normal itu adalah 1. Bisa dipahami ya? Total nilai yang di bawah, total luasan di bawah kurva itu adalah 1. Nah, ini bisa dibagi, sebelah kirinya 0,5, sebelah kanannya 0,5. Nah, ini kurva distribusi kurva normal. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya, ini bentuknya kurva simetris ya, kiri dan kanan sama. Dengan total probabilitasnya itu 100% atau luasnya itu 1. Nah, ini ada beberapa jenis kurva. Ada yang landai. Terlihat ya, yang paling landai kurvanya adalah yang berwarna biru ya. Dari garis-garis putus-putus ini,
yang berwarna biru itu, garisnya warna biru, putus biru itu kurva yang paling landai. Nah, juga ada kurva yang paling lancip ya, paling luncing. Itu yang berwarna nah, kalau di sini disebut dengan yang warna merah tadi itu adalah leptokurtik. Nah, ini yang warna biru yang paling landai itu disebut dengan platikurtik. Nah, ini cukup tahu aja ya. Nah, ini juga ada bentuk kurva distribusi normal. Ini juga dia kiri dan kanannya sama. Kurva yang paling kiri itu yang disebut dengan tadi ada tanda panahnya ini ya, apa namanya, mangga C. Nah, kurvanya seperti ini. Ini taruhlah itu berat ya, berat mangga. Nah, berat mangga C itu adalah, kalau di sini ditulis 150, berarti rata-rata berat mangga C itu adalah 150 ya, untuk kurva yang mangga C ini. Nah, kalau untuk yang di tengah, yang mangga B, itu rata-rata beratnya, taruhlah ini berat ya, nanti angka 300 ini sebenarnya dia berat itu adalah 300 gram misalnya, jadi rata-rata berat mangga B itu 300 gram. Nah, rata-rata untuk yang mangga A, itu beratnya 450 gram. Nah, ini rata-ratanya berbeda ya, antara kurva ini, antara kurva mangga C, mangga B, dan mangga A. Ini rata-ratanya berbeda, satu di 150, yang satunya di 300, yang satunya lagi di 450. Tetapi dari ketiga kurva ini terlihat bentuknya sama. Sama kan ya? Sama nih ya, antara kurva tiga ini bentuknya samain. Yang ini disebut, kalau di dalam ini dikatakan bahwa ketiga kurva ini memiliki rata-rata yang berbeda atau mu yang berbeda, tapi to-nya sama. Standar deviasinya sama di antara data mangga C yang dipunya, antara mangga B, antara juga mangga A. Ini distribusi standar deviasinya sama, sehingga bentuk kurvanya sama ini ya, bentuk kurvanya sama. Tapi perbedaannya adalah dia mempunyai mu atau rata-rata yang berbeda di ketiga kurva ini. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, langsung aja ya. Nah, ini juga ada. Oke, Bu. Nah, ini juga ada bentuk kurva dua jenis ini ya. Dua jenis. Kalau yang tadi ada 3 kurva, kalau ini ada 2 kurva. Katakanlah yang kiri itu kurva untuk menjelaskan asuransi, dan yang kanan di sini mah perasaannya informasi. Nah, ini rata-ratanya. Oh ya, tapi bagus kan tuh malamnya, kayaknya ada lampunya dah. Kurva yang menunjukkan asuransi rata-ratanya adalah 85 di kurva ini ya. Dan sedangkan yang untuk farmasi ini juga ini rata-ratanya 850. Nah, kedua kurva ini tidak menunjukkan bentuk yang sama. Kalau dia tidak menunjukkan bentuk yang sama, ini yang asuransi lebih landai, yang farmasi itu lebih lancip. Nah, ini dikatakan bahwa kedua kurva ini rata-ratanya berbeda, karena yang 185 dan satu lagi 850, dan standar deviasinya juga berbeda karena kelancipannya itu berbeda. Itu dikatakan bahwa kedua kurva ini memiliki rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang berbeda. Nah, ini bentuk-bentuk distribusi kurva distribusi normal. Nah, ini juga sama. Cuma menjelaskannya lebih kalau yang satu yang paling kiri itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, berarti kurva yang satu yang paling kiri, yang ini nih ya, ini menunjukkan bahwa dia mempunyai rata-rata yang sama. Nih, nilai tengahnya sama di sini.
Jadi kurva 1 dan 2 yang sebelah kiri ini mempunyai rata-rata yang sama. Tetapi standar deviasinya berbeda. Nah, kalau yang ini. Karena ada yang lancip dan ada yang lebih landai. Nah, yang sebelah kanan, ini bentuknya sama kurvanya. Kalau kurva yang bentuknya sama, berarti standar deviasinya sama atau TO-nya sama. Namun, nilai rata-ratanya berbeda. Yang kurva yang satu lebih kiri dibandingkan dengan kurva yang 2. Jadi dia menunjukkan bahwa mu-nya berbeda, tapi TO-nya sama karena bentuk kurvanya sama. Ini ya, yang kanan atas. Nah, kalau yang kiri ini juga sama dengan yang tadi, dia rata-ratanya berbeda, standar deviasinya berbeda. Dia tidak pada titik yang sama dan juga tidak mempunyai bentuk kurva yang sama. Berarti dia mu-nya berbeda, tau-nya berbeda. Nah, ini ya perbedaannya. Nah, ini ada sedikit kesimpulan. Nah, semakin besar nilai tau atau standar deviasinya tinggi, semakin besar nilai tau atau semakin tinggi nilai tau, maka kurva akan semakin landai. Ini ada pertanyaan? Semakin besar nilai tau atau standar deviasinya besar, maka kurva akan semakin landai karena data itu tersebar di banyak titik. Itu menunjukkan kalau dia standar deviasinya tinggi. Nah, selanjutnya, kalau semakin kecil nilai standar deviasi, atau nilai tau, maka kurva akan semakin lancip. Jadi data itu akan terpusat atau lebih banyak mendekati ke nilai rata-rata. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau yang standar deviasinya tinggi, berarti bisa datanya itu, misalnya tadi rata-rata 75, berarti nilai itu bisa berkisar dari 30 sampai 100, misalnya, atau dari 40 sampai 90, gitu ya, menunjukkan standar deviasinya itu tinggi. Nah, kalau standar deviasinya rendah atau nilai tau-nya kecil, maka kurva akan semakin melancip. Jadi nilainya itu yang tadi rata-rata 75, bisa jadi nilai itu hanya berselang dengan 60 sampai 85 misalnya, atau 60 sampai 90. Nah, ini kurvanya akan berbentuk lebih lancip kalau standar deviasinya lebih kecil. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Nah, ini tadi, nah, kemudian luas di bawah kurva probabilitas. Probabilitas itu tadi bisa antara X1 dan X2. Berapa persen gitu kan, berapa persen yang probabilitas itu kan misalnya ditanya berapa persen mahasiswa yang mempunyai nilai antara X1 dan X2. Itu maksudnya ya. Nah, di sini nih kita tidak menunjukkan untuk mencari luas ini yang X1 sampai X2 ini, kalau kita menggunakan angka sebenarnya, misalnya dikata X1-nya itu 60, X2-nya itu 90, berarti untuk mencari luas yang ini, yang diarsip ini, rumusnya adalah L itu sama dengan integral X1 sampai X2, berarti tadi 60 sampai 90, X2 dikurang X1 pangkat 2. Nah, untuk memecahkan integral ini, kita kan mengalami kesulitan ya untuk menentukan luasan dengan menggunakan integral. Integral ini ya persamaannya. Nah, untuk memudahkan kita menentukan berapa probabilitasnya atau berapa nilai luasan di bawah kurva normal ini, kita bisa transformasi ke kurva Z.
Nah, kalau yang nilai sebenarnya, kalau tadi kita langsung menggunakan nilai X tadi, misalnya X-nya tadi itu misalnya 60, S1-nya 60, S2-nya 90, kalau kita mencari luasannya dengan integral tadi 60 sampai 90, itu kan kita kesulitan untuk menentukan berapa luas areanya. Nah, di sini di dalam distribusi normal, kita bisa transformasi nilai X ini ke dalam nilai Z. Ya, nilai X tadi bisa kita transformasi ke dalam nilai Z. Ya, dari yang berwarna biru ini bisa kita transformasi ke dalam nilai Z, ke kurva Z. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mentransformasi dari nilai X ke nilai Z? Nah, ini rumusnya. Z sama dengan X dikurang mu, jadi X dikurang nilai rata-rata dibagi dengan misalnya standar deviasi. Ini paham dari nilai X ke nilai Z? Ada yang bingung antara X ke Z? Paham ya? Jadi kita dari nilai X tadi yang sebenarnya misalnya dari 60 sampai 90, kita bisa ganti untuk Z-nya. 60 itu Z-nya berapa, X-nya 60, Z-nya berapa, nanti X-nya 90, Z-nya berapa. Jadi yang kita cari itu adalah Z yang kiri sampai dengan Z yang kanan. Nah, misalnya antara titik yang di sini nih, ini adalah untuk Z yang satunya, kalau yang ini adalah Z untuk yang keduanya. Jadi untuk kita mentransformasi bagaimana kita mendapatkan nilai Z-nya dari nilai X, maka kita gunakan rumus yang ini ya, mentransformasi nilai X ke Z. Nah, ini rumusnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah tabel Z, menunjukkan distribusi normal. Kalau misalnya kita punya Z-nya itu adalah min 3,8, min 3,02, berarti besarannya itu adalah 0,0013. Bacanya gitu ya. Kalau misalnya jawaban kita itu Z-nya adalah, misalnya ini ya, yang tulisannya min 3,5. Berarti nilai Z-nya adalah 0,002. Kalau misalnya min 354, maka nilai Z-nya adalah, nilai probabilitasnya adalah 0,0002. Sekarang kita lanjut ya ke bawah. Ini min 1,6, nilai Z-nya adalah 0,0548. Kalau dia tanya adalah min 1,68, berarti yang ini ya. Probabilitasnya adalah 0,0465. Ini sampai sini ada pertanyaan? Jadi kita hitung tadi Z-nya itu berapa, kalau kita ketahui X-nya misalnya 60 dengan rata-rata 75. Nah, berarti Z-nya itu adalah 60 dikurangi 75. Misalnya kita ketahui standar deviasinya itu 3, berarti 60 kurang 75 min 15 dibagi dengan 3 ya, standar deviasinya kalau misalnya 3, berarti dapat nilai Z-nya itu adalah min 5 ya. Min 5. Nah, berarti kalau tidak ada di dalam tabel yang ini nilainya, kita bisa cari di Google ya.
Kita bisa cari di Google, tinggal tanya tabel Z distribusi normal, nanti keluar angkanya. Nah, kalau yang dalam tabel ini, punyanya paling tinggi hanya min 3,5. Nah, kalau tadi min 5, berarti kita bisa telusuri langsung di Google ya. Google. Nanti bisa dipraktekkan sama teman-teman. Nah, kita punya contoh soal. Ini teman-teman udah paham ya? Contoh soal buah durian di kebun Montong Sukabumi, Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kilo dengan standar deviasi 1,5 kilo. Berapakah nilai Z apabila ada buah durian yang punya berat 8,5 dan 2,5? Nah, ini yang ditanya nilai Z-nya ya. Berapa nilai Z? Berarti kita tinggal kurangkan 8,5 dikurangi 3 dibagi dengan 1,5. Ini baru kita transformasi dari nilai X ke nilai Z. Jadi tadi diketahui kalau misalnya X-nya 8,5, berapa nilai Z-nya? Nah, rata-ratanya kan tadi 5. Nah, kalau X-nya 8,5, berapa nilai Z-nya? Nilai Z-nya adalah 2,33. Nah, kalau misalnya beratnya 2,5, berapa nilai Z-nya? Berarti 2,5 itu lebih kecil dari rata-rata ya. Rata-ratanya 5. Berarti 2,5 dikurangi 5 dibagi dengan 1,5. Jadi nilai Z-nya adalah min 1,67. Ini kita transformasi dari nilai X ke nilai Z. X-nya 8,5. Yang pertama, yang berikutnya X-nya 2,5. Ini sampai sini bisa dipahami ya? Kita transformasi nilai X ke nilai Z. Nah, ini juga masih sama ya, sama dengan contoh yang tadi. Diketahui mu-nya atau rata-rata 490,7, standar deviasinya 144,7, maka dapat nilai Z-nya adalah 0,76. Sampai sini paham ya? Kita baru sampai transformasi nilai X ke nilai Z. Kita sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Ini masih tabel. Nah, ini. Contohnya, misalkan kita memiliki 20 saham pada bulan Mei 2007. Harga saham ke-20 saham tersebut berkisar antara 2.500 sampai dengan 2.805 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 2.500 sampai dengan 2.805 per lembarnya? Jika diketahui rata-rata harga saham atau mu-nya itu adalah 2.500 dan standar deviasinya 400. Paham ya ini pertanyaannya? Berapa probabilitas harga saham? Berapa probabilitas harga saham antara 2.500 sampai dengan 2.805? Punya bayangan nggak pertanyaan ini? Jadi ini ada daerah ya, ada wilayah gitu maksudnya, ada daerah arsiran nih antara 2.500 sampai dengan 2.805. Nah, pertama kita cari dulu kan ini berarti ada dua ya, ada dua titik berarti. Titik pertama 2.500 dan titik kedua di 2.805. Ini paham? Kita kembali ke kurva. Nah,
kurva normal. Ini untuk contoh yang berikutnya ya. Nah, yang ini. Nah, ini yang tadi pertanyaannya adalah rata-ratanya 2.500. Berarti mu-nya 2.500 ya. Di sini 2.500. Nah, yang ditanya itu adalah berapa probabilitas 2.500 sampai dengan 2.800. Berarti X1-nya itu adalah di sini, di 2.500, dan X2-nya ini adalah di sini, 2.805. Berarti yang di daerahnya akan kita cari itu di daerah sini ya. Paham nggak teman-teman maksudnya? Ini 2.500 kita ketahui di titik ini. Nah, 2.850 berarti di 2.805 di titik X2 ini. Nah, yang akan kita cari itu adalah berapa probabilitas. Berapa probabilitas Z. Berarti ini adalah berapa luasan daerah yang ini. Itu maksudnya. Nah, untuk mencarinya itu kita transformasi ke nilai Z-nya dulu. Nah, kita dapat nilai Z1-nya itu adalah 0. 2.500 dikurangi dengan mu 2.500 dibagi dengan 400 standar deviasinya. Berarti Z1 nilainya 0. Nah, Z2 2.805 harganya ya dikurangi dengan mu 2.500 dibagi dengan 400 dapat Z2 itu 0,76. Sampai sini bisa dipahami? Untuk contoh yang ini? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Bisa ya, saya? Karena udah baca ya tadi ya. Nah, sekarang kita Z1-nya itu sama dengan 0. Nah, kita kembali ke tabel Z. Kalau 0 itu, Z-nya sama dengan 0, berarti probabilitasnya di berapa? Kita kembali ke tabel Z. Nah, ini ya tabel Z-nya. 0,00. Berarti probabilitasnya adalah 0,5. Nah, saya tulis di sini 0,5 ini ya. Untuk Z1 sama dengan 0 itu probabilitasnya 0,5. Nah, sekarang Z2 0,76. 0,7, ini 0,7, 6, 6-nya ke kanan. Berarti ini 0,7764. Tahu ya? Dapatnya dari mana? 0,7764. Berarti nilai Z-nya 0,76. Dipilih 0,7, atasnya 0,06. Dapatnya 0,7764. Oke ya. Ini untuk nilai Z1 dan nilai Z2. Nah, yang ditanya itu adalah probabilitas harga saham antara 2.500, yang ini ya, misalnya ya, 2.500 sampai dengan 2.805. Paham ini? Nah, kalau kita kembalikan, kita transformasi ke Z, yang tadi kita dapat Z1-nya itu 0, nah berarti Z itu antara 0 sampai dengan 0,76. Berarti ini di tengah ya berarti. Z lebih dari 0, kecil dari 0,76. Nah, kita ketahui tadi nilai probabilitasnya itu 0,7764, ini ya. Untuk yang di arsir kanannya 0,7764, terus yang di titik kirinya itu 0,5. Berarti luasannya 0, bisa nulis ya, susah. Nah, berarti tadi di daerah yang ini adalah tadi Z0, tadi bilangnya ya. Taruhlah di sini Z0. Nah, yang di sini itu adalah Z-nya tadi 0,76. Nah, yang kita hitung itu adalah daerah luasannya ini. Nah, makanya dikurangi ini, dikurangi dengan titik ini.
Jadi 0,7764 dikurangi dengan 0,5. Berarti tersisanya 0,2764. Nah, kalau dijadikan persentase, probabilitasnya adalah 27,64%. Jadi, harga saham ini kemungkinannya berharga antara 2.500 sampai dengan 2.805 itu sebesar 27,64%. Itu katanya. Ini ada pertanyaan? Bingung apa bisa dipahami? Kalau bingung saya ulang lagi. Halo. Halo, anybody? Masih memahami, Bu? Masih bingung apa bisa dipahami? Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Tadi kan di antara 2.500 sampai 2.805. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ini buah mangga, rata-ratanya beratnya itu adalah 350 gram. Standar deviasi itu 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas berat buah mangga yang beratnya itu kurang dari 250 gram? Nah, ini diketahui tadi rata-rata 350. Yang ditanya itu adalah berapa probabilitas atau berapa kemungkinan buah mangga yang beratnya kurang dari 250 gram. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, tuh. Yang kurang. Tadi kan ini rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu 350 gram. Nah, yang ditanya itu adalah kurang dari 250 gram. Berarti dia sebelah kiri dari 250 gram. Oke ya. Kebayang ini yang ditanya? Ini udah ada jawabannya. Bayang, Bu. Nah, Kebayang, Bu, kebayang. kebayang ya, yang ditanya itu adalah yang di sebelah kiri, berarti kurang dari 250. Ini sama caranya. Kita punya tadi ditanya X-nya itu 250 atau kurang dari 250, berarti kita harus cari nilai Z-nya dulu ya. Kita transformasi ke Z. Nih, 200X-nya 250. Kalau kita transformasi ke Z, berarti 250 dikurangi dengan 350 dibagi dengan standar deviasi. Itu 50 tadi. Sama dengan min 2. Nah, berarti kita sekarang lihat tabel Z yang nilainya min 2,00. Min 2. Nah, kita ke tabel Z. Ini ada nilainya min 2. 0,0228. Ini ya, nilai probabilitas dari Z min 2. Nah, dapat nih nilai Z-nya min 2 itu nilainya ini 0,0228. Dapatnya dari tabel Z ya. Nah, yang diminta itu adalah nilai yang kurang dari 250. Nah, kalau di dalam grafik atau di dalam kurva, 250 itu kan sebelah kiri ya, dibandingkan 350. Oke ya. Nah, ini 350, kalau 250 itu kan berarti di bawah, di sebelah kiri dari 350. Nah, yang ditanya itu adalah berapa kemungkinan beratnya itu yang kurang dari 250. Jadi probabilitasnya adalah segini. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah
berapa probabilitas mangga yang beratnya antara 250 sampai dengan 350. Bisa jawab nggak teman-teman berapa probabilitasnya? 0,4772 bukan? Nah, betul. Paham ya? Jadi, kalau yang ditanya itu misalnya adalah berapa probabilitas berat mangga antara 250 sampai dengan 350, berarti yang dicari itu adalah arsiran daerah yang sebelah sini. Gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi pertanyaannya adalah berapa berat mangga yang kurang dari 250, berarti sebelah kiri. Nah, kalau misalnya ini adalah 400 dan ini adalah 450 misalnya, berarti kalau ditanya berapa probabilitas mangga dengan berat lebih dari 450, berarti teman-teman nyari yang arsirannya daerah mana? Lebih dari 450. Nah, Sebelah kanan. berarti kan di sebelah kanan sini ya? Sebelah Iya. kanan kan, arsirannya nanti akan kita cari. Caranya sama, 450 dikurangi 350 dibagi dengan standar deviasi. Dapatnya berapa? Nah, itulah kita lihat tabel Z-nya. Probabilitasnya sekian. Berarti kalau dia nanya di atas 450, berarti kita harus lihat yang di kanannya. Untuk yang di grafik ini ya. Karena tadi 250 berarti di kiri, kalau misalnya 450 berarti di kanan. Kalau misalnya antara 350 sampai dengan 400, berarti kita punya grafik yang di tengah sini. Yang akan kita cari luasannya itu adalah 350 sampai 400 misalnya ya. Kalau pertanyaannya, berarti yang dicari itu adalah luasan ini. Seperti itu. Jadi probabilitasnya itu adalah daerah yang di akhirnya ini. Ada pertanyaan? Jadi kalau dari yang tadi yang kurang dari 250 gram itu probabilitasnya adalah 2,28%. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Yang selalu diingat itu adalah kalau kurva distribusi normal itu dia akan simetris. Dia akan simetris kiri dan kanan. Pembagi duanya itu adalah nilai tengah atau nilai rata-rata. Ini ya, kurva sebaran normal itu pasti antara kiri dan kanannya sama. Nah, yang membagi dua kurva itu adalah nilai rata-ratanya. Seperti itu. Paham sampai sini? Ini nanti ujian skripsi ditanya ya ini ya. Ini nanti kan skripsi pakainya datanya harus terdistribusi secara normal. Apakah tandanya normal atau tidak? Ini lanjut? Atau bisa sendiri ini? Lanjut, Bu. Lanjut aja Bu. Lanjut Bu, jelasin aja Bu. Hah? Kalau yang tadi paham berarti ini gampang lah. Nah ini ditanya, diketahui nih rata-rata lampu ya, bohlam lama hidupnya itu 900 jam. Jadi satu bohlam wall elektrik itu dia bisa nyala 900 jam. Dengan standar deviasinya 50 jam. Ini diketahui ya biasanya standar deviasi. Nah, dia itu pengen mengetahui berapa persen produksi pada daya tahannya yang 800 sampai 1000 jam. Berapa kira-kira banyaknya bohlam yang dia produksi dengan
lamanya itu bisa hidup itu 800 sampai 1000 jam. Nah, kalau di sini kan berarti kalau kita kembali ke grafik yang ini, berarti dia tadi rata-ratanya di sini 900 ya. Untuk yang soalnya ini, bohlam ini, berarti rata-ratanya itu adalah 900. Nah, yang dia tanya itu adalah berapa probabilitas nyalanya itu 800 sampai 1000. Nah, kalau misalnya ini 900, berarti 800, kalau ini misalnya 1000, berarti 800 sampai 1000. Berarti dia kiri dan kanan ya. Di sebelah kirinya rata-rata dan juga sebelah kanan rata-rata. Berarti nanti dijumlah. Paham ya? Kalau misalnya tadi ini kan 900, ini rata-ratanya ini. Kita misalkan ini 900. Nah, ini 800. Dan ini yang 1000. Dia tanya berapa probabilitas antara 800 sampai dengan 1000 ini. Gitu. Berarti nanti ini diarsir semua ya. Ini ke atas ini diarsir. Nah, yang kita cari itu adalah luasan ini. Untuk menentukan probabilitas antara 800 sampai 1000. Nah, untuk memudahkan kita tetap harus ditransformasi ke nilai Z. Nah, diketahui untuk tadi yang 800, X-nya 800, berarti nilai Z-nya itu adalah min 2. Caranya gini, 800 dikurang 900 dibagi dengan 50. Itu sama dengan min 2. Nah, Z yang kedua, tadi dia bilangnya adalah 1000. Nah, nilai Z-nya adalah 1000 dikurang 900 dibagi dengan 50. Itu sama dengan 2. Nah, jadi yang akan kita cari itu nilai X antara 800 sampai 1000 atau nilai Z antara min 2 sampai dengan 2. Min 2 sampai dengan 2. Berarti dia di tengah-tengah ya, bukan yang di kiri, bukan yang di kanannya gitu. Nah, ini kita lihat di tabel Z. Yang Z itu min 2. Kembali kita ke tabel Z. Yang tadi nilainya min 2. Ini berarti 0,0228. Ini ya. Z-nya min 2 itu 0,228. Berarti ini Z-nya itu lebih besar dari min 2. Berarti sebelah kanan ya. Nah, terus untuk yang berikutnya, Z lebih kecil dari 2. Ya, berapa? Kita lihat tabel Z-nya. Tabel Z-nya 2 itu adalah 0,9772. 9772. Nah, ya 0,9772. Nah, berapa luasannya? Kalau yang tadi kan luasan sebelah kiri dari nilai rata-rata, yang tadi 900 ya rata-ratanya, luasannya adalah 0,5 dikurangi dengan 0,228. Paham nggak ini? Daerah sebelah kiri, arsiran dari rata-rata tadi, dia itu kan mintanya antara 800 sampai 1000. Nah, 900 ke kiri, ke 800, berarti kan 0,5 dikurangi dengan 0,228. Paham nggak? Masih bingung pas baca itunya loh, Bu. Pas baca di tabel. Coba bisa diulang nggak, Bu, untuk pembacaan tabel. Misalnya kalau dari dia nilai Z-nya itu di min 2,0. Terus untuk mendapatkan hasil dari tabel sebelah sisi sebelah kanannya itu gimana? Tadi ini ya, tabel Z-nya kan ini, min 2,0. Ini ya, 0,0288. Nggak bisa nulis ya. Berarti kan kita punya titik di sini nih. Iya nggak? 0,228. Iya, Bu. Nah, kita punya titik di sini 0,228.
pada contoh yang di bohlam itu, ini adalah angka 800. Ini angkanya 800 ya. Tapi ininya titik ini di Z itu adalah 0,228. Yang akan kita cari itu adalah nilai yang lebih besar dari 800 kan? Karena dia mintanya antara 800 sampai dengan 1000. Jadi kita lihatnya itu adalah yang lebih besar dari 800. Berarti nilainya ini yang sebelah kanan ini, arsirannya. Untuk yang bohlam ini, arsirannya itu adalah yang sebelah kanan, karena dia lebih besar dari 800, atau lebih besar dari angka yang di titik ini. Kalau yang tadi, yang di mangga, karena dia mintanya kurang dari 250 kan beratnya. Nah, makanya yang diambil itu adalah yang nilai sebelah kirinya. Nah, sekarang total nilai yang di kanan, yang di sebelah kiri ini adalah yang di sebelah kiri nilai rata-rata itu kan tadi jumlahnya adalah 0,5. Luasan daerah sebelah kiri ini semua, sebelah kiri tabel ini, grafik ini adalah 0,5. Nah, luasan ini adalah 0,5 juga, atau probabilitasnya 50%. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Pokoknya yang di kiri itu totalnya 0,5, yang di kanan itu totalnya 0,5. 0,5. Nah, karena kita tahu tadi titiknya itu adalah di sini, yang tadi 0,028, yang tadi 800 itu, yang Z itu. Nah, dia mintanya yang kanannya kan, arsirannya itu. Arsiran dari 800 sampai 1000, taruhlah di sini nih akan kita arsir seperti itu. Jadi kita harus mencari berapa luasan yang ini gitu. Dan berapa luasan yang sebelah kanannya. Yang pasti total luasan yang kiri itu 0,5, total luasan yang kanan itu 0,5. Nah, yang 0,028 ini kan tadi tidak termasuk kan, karena ini kan lebih kecil. Yang kita cari itu adalah yang lebih besar, berarti yang di kanan. Nah, 0,5 dikurangi 0,0228, dapatnya 0,4772. Nah, ini arsiran sebelah kiri. Ini antara 800 sampai dengan 900. Sekarang kita akan cari arsiran yang kanan. Yang 900 sampai 1000. Nah, nanti kurvanya jadi seperti ini. Ini sebenarnya seharusnya kurvanya lebih ke kiri lagi arsirannya ini. Jadi yang kita dapatkan tadi dia itu adalah Z-nya min 2. Titiknya itu ada tadi min 2 kan di sini ya, Z-nya min 2 itu adalah 0,000288. 0,5 dikurangi dengan itu berarti dapat luasan ini 0,4772. Nah, untuk yang ke kanannya itu adalah tadi Z-nya 2 ya. Z2 itu adalah 0,9772. 0,9772. Nah, berarti kan 0,9772 dikurangi 0,5. Karena semua ini tuh cuma 0,5 gitu kan. Jadi kalau misalnya dapat tadi 0,9775 dikurangi 0,5 akan dapatnya 0,4772. Berarti arsiran daerah ini itu totalnya adalah 0,9544. Ya, betul. Jadi arsiran daerah ini adalah 0,9544. Berarti ini tambah ini ya. 0,4772 dikali 2. Karena memang dia luasannya sama kiri kanan kan. Luasannya sama kiri kanan karena memang jaraknya sama. 800 ke 900 jaraknya 100, 900 ke 1000 jaraknya 100. Jadi jaraknya sama, berarti luasan jarak dari nilai rata-rata ke kiri sama nilai rata-rata ke kanan itu sama. Paham ya? Sehingga luasannya, arsirannya sama. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah bohlam yang
nyalanya antara 800 sampai 1000 jam itu ada 95,44%. Ini paham di sini? Dikali 100 aja ya, 0,9544 tadi dikali 100 dapatnya 95,44%. Nah, karena sudah diketahui yang memang dia 800 sampai 1000, 95,44%, berarti yang di luar itu bisa sebanyak 4,56%. Berarti 100 dikurangi dengan 95,44%. Ini paham ini? Insya Allah, Bu. Jadi tadi Insya Allah paham, Bu. dalam kisaran 800 sampai 100 jam itu ada 95,44%. Berarti yang di luar kisaran ini itu ada 4,56%. Ya. Adanya itu bisa di bawah 700, bisa juga di atas 1000. Karena kita pakai kurva normal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Teman-teman masih punya waktu untuk buat ngerjain kuis ya. Iya, Kuis. Bu. Kuisnya diperpanjang sampai jam 8 ya, Bu. Tugas bisa dikumpul jam 20. Ya. Tapi mungkin teman-teman bisa langsung kerjakan sekarang, lah sampai 10 menit sudah selesai lah. Soalnya udah untuk Bu. sih sebenarnya. 5 menit juga kelar ini mau. Oh, ayo lo, nggak bisa 2 detik. Sombong lu deh lu. Nggak boleh 2 detik lah ya. Awas lo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kerjakan tugasnya. Kalau memang sudah lapar banget, boleh ditunda ya sampai lalu. Makan dulu, Bu. Baru ngerjain. Batas waktunya kapan, Bu? Hah? 8 malam. Malam sampai jam 20 ya? Ya, tadi jam 8 malam. Sudah istirahat, nanti jam 2 masuk lagi ya kalian. Iya, makan dulu, Bu. Baru ngerjain ya, Bu. Oke, silakan. Saya mohon maaf nih, jadi terlambat mulainya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya.